Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin kalian sama-sama bayangin kalau kalian ini lagi berdiri di tengah-tengah tenda perang, malam-malam gitu ya, gelap, hujan, rintik-rintik, becek-becek gimana gitu. Udah gitu, ratusan ribu tentara di luar sana lagi nungguin keputusan kalian. Maju sekarang atau nunggu ntar pagi. Satu pilihan bisa bikin kalian menang perang, tapi juga sekaligus bisa bikin kalian mati sia-sia gitu kan. Tapi kalian gak buka peta nih. Kalian gak nanya penasehat juga. Kalian cuman ambil satu benda kecil dari kantong, udah gitu lempar ke udara dan tok, itu yang nentuin segalanya. Cerita ini bukan fiksi. Katanya sih, ini yang dilakukan Napoleon Bonaparte dengan sebuah koin emas. Yap, ini cerita tentang flip koinnya Napoleon Bonaparte. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari orangnya nih ya. Napoleon lahir di Korsika tahun 1769. Dia tuh anak tukang hukum yang jadi pemimpin kekaisaran terbesar di Eropa. Gokil kan? Tapi ada satu hal yang bikin Napoleon beda. Dia itu obsesif banget. Obsesif soal kecepatan pengambilan keputusan. Kalian tahu gak sih? Dalam dunia militer, waktu itu tuh ada istilah command paralysis, alias pemimpin yang terlalu banyak mikir dan akhirnya telat ngambil keputusan. Dan Napoleon benci banget sama tipe orang yang kayak gini, yang lama banget mikirnya, susah bikin keputusan gitu. Dia tuh percaya bahwa lebih baik salah tapi cepat gitu pengambilannya daripada bener tapi telat. Agak beda ya. Dan dari situlah muncul cerita kalau Napoleon ini punya trik rahasia buat bantuin dia ambil keputusan secara cepat. Bukan dari penasihat, bukan dari laporan, tapi dari koin emas. By flipping a coin. Kalian pikir ini cuma gaya-gayaan? Tunggu dulu. Napoleon ini bukan tipe yang mistik, tapi dia ngerti banget pentingnya psikologi. Flipping coin buat dia bukan soal untung-untungan, tapi soal dorongan mental. Jadi ketika kalian lempar koin nih, kalian bakal maksa otak kalian buat milih sesuatu secara intuitif. Itu cepat, itu spontan, dan kadang justru itu yang paling jitu. Siang yang mepet gitu. Nah, jadi dari mana sih mitos flipping coin Napoleon? Nah, pertama yang munculnya gimana? Cerita yang paling awal itu datang dari catatan harian seorang ajudan setianya Napoleon, namanya Jean-Baptiste Mouilleron. Dalam tulisannya, dia nyebut kalau Napoleon ini pernah ngebalik koin, flipping coin, malam sebelum pertempuran Marengo tahun 1800. Jadi dia nulisnya gini, sang jenderal memejamkan mata, menggenggam koinnya, lalu melemparkannya ke udara. Kepala berarti menyerang, ekor berarti bertahan. Dan pagi harinya, Napoleon menyerang dan menang. Catatan itu nggak langsung heboh, karena butuh waktu puluhan tahun sampai akhirnya dibaca sama publik. Itu kayak di tahun 1860-an gitu. Tapi setelah itu, wah, legenda koin ini tuh langsung jadi kayak semacam urban legend gitu di dunia sejarah. Langsung terkenal banget gitu kemana-mana. Jadi banyak sejarawan nih mulai nyari bukti tentang keberadaan si koin tersebut. Tapi ya kayak kisah-kisah mistis lain lah gitu. Gak ada satupun koin yang bisa dipastikan asli punya Napoleon. Ya, yang mana juga gitu. Siapa tahu memang bukan cuma satu juga gitu kan yang dipakai sama Napoleon, tapi nggak tahu. Tapi itu malah bikin ceritanya ya makin menarik gitu kan. Nih sekarang kita bakal bahas soal pertempuran besar Napoleon yang katanya ya melibatkan si koin emasnya tadi. Dan jangan salah, ini bukan pertempuran kecil ya. Ini tuh pertempuran yang nentuin arah sejarah Eropa selama ratusan tahun ke depan. Emang yang fatal, ini salah satu yang paling terkenal. Ceritanya, malam sebelum pertempuran, Napoleon ini dapat laporan nih bahwa pasukan Austria itu punya jumlah yang jauh lebih banyak daripada pasukan dia. Di kondisi kayak gini nih, banyak jenderal tuh bakal kayak udah deh nunggu bantuan aja atau udah bertahan aja gitu. Tapi Napoleon, menurut catatan ajudannya tadi itu, dia buka sakunya. Dia itu ngeluarin koin emasnya. Terus langsung dilempar. Kepala artinya serang, ekor artinya bertahan. Terus koin itu mendarat, tak, kepala.
Subuh dia langsung perintahin pasukannya semua maju. Hasilnya menang. Kemenangan gemilang. Dia merinding. Bahkan nih katanya kemenangan ini tuh nyelamatin posisi politik Napoleon di Paris. Bener-bener menentukan by flipping a coin. Austerlitz ini masterpiece-nya Napoleon. Lawannya dua kekuatan raksasa antara Australia dan Prusia. Pasukannya kalah jumlah lagi-lagi. Tapi malam sebelum serangan, dia kabarnya galau. Nyerang duluan atau nunggu mereka gerak gitu-gitu. Ya, kalian bisa tebak lah. Dia lempar lagi nih koin. Dan ternyata hasilnya kepala. Artinya serang duluan. Dan strategi itu ternyata bikin Rusia dan Austria lengah. Hasilnya kemenangan mutlak. Banyak nih ahli sejarah yang bilang bahwa ini titik puncak kejayaannya Napoleon. Keren banget istilahnya dia di sini. Pertempuran demi pertempuran, legenda koin ini tuh makin nempel. Tapi klimaksnya mungkin ada di saat yang paling bikin ngeri, yaitu invasi Rusia di tahun 1812. Nah ini nih, keputusan yang banyak orang anggap sebagai blunder terbesar dalam sejarah militer. Jadi Napoleon ini masuk ke Rusia, terlalu pede nih, over pede. Terus pas musim dingin tiba, tentara-tentaranya mati satu persatu. Bukan karena perang ya, karena cuaca emang dingin banget kan. Dan yang bikin merinding, konon katanya keputusan buat nyerang Rusia juga hasil lemparan koin. Ngandelin koin doang dia. Dan kalau ini bener ya, maka satu lemparan kecil itu bener-bener jadi pemicu kejatuhan kekaisaran Perancis pada saat itu. Kalian bisa bayangin nggak? Sebuah benda bulat nih, seukuran tutup botol, bisa ngarahin hidup dan mati ratusan bahkan ribuan orang. Oke, sekarang kita tarik nafas bentar. Coba kita tanya, kenapa sih orang sepintar dan sepenting Napoleon itu bisa ngandelin lemparan koin? Apakah dia sebodoh itu? Gak mungkin ya? Atau justru apakah dia secerdas itu? Napoleon tuh kan bukan jenderal biasa loh. Dia ngerti banget kekuatan simbol gitu. Dia tahu bahwa benda kecil tersebut yang sering dia flip itu punya dampak besar secara psikologis, baik ke dirinya sendiri maupun ke orang-orang di sekitarnya. Jadi menurut dia, flipping coin sama dengan metode psikologis. Ketika kalian lempar koin, ada satu momen di mana kalian bakal ngerasa lega. Bukan karena hasilnya, tapi karena keputusan itu nggak lagi sepenuhnya tanggung jawab kalian. Itu kan gimana koinnya? Jadi otak kalian tuh bakal berhenti mikir. Dan hati kalian bakal langsung kayak tahu hasilnya mana yang kalian harapkan. Dan kalian tahu nggak? Ini tuh beneran dibahas di psikologi modern. Ada istilahnya, namanya decision by proxy atau external anchoring. Kalian pakai media luar buat maksa diri kalian ngambil pilihan. Gambling. Emang hidup gambling sih. Buat Napoleon, mungkin koin itu adalah kayak cara dia membungkam keraguan. Dia kan pada saat berpikir banyak dong keraguannya, apa menyerang duluan, apa bertahan kan gitu ya. Karena walaupun dia kelihatannya penuh percaya diri nih dari luar, di dalam tuh jadi kan manusia juga gitu. Dan sebagai manusia, dia juga kayak butuh jaringan pengaman mental, butuh diyakinkan. Salah satu bentuk keyakinannya adalah dengan flipping coin. Kalian mungkin bakal mikir bahwa cerita soal koin ini itu cuma berhenti di buku sejarah. Enggak ya. Nih, dunia kolektor koin alias numismatik. Namanya numismatik ya. Itu masih rame nyari koinnya Napoleon sampai hari ini. Dianggap lucky koin gitu. Koin dengan ukiran rahasia gitu katanya. Ada laporan bahwa pernah nih ditemuin koin emas tahun 1799 gitu. Jenisnya 20 franc yang di bagian pinggirnya itu ada ukiran huruf NB. Misterius banget karena nggak ada dokumentasi resmi soal cetakan tersebut. Kolektor dari Prancis nih sempat nawar koin itu 1,2 juta dolar. Tapi sampai sekarang ya belum bisa dipastiin apakah itu bener koin asli milik Napoleon atau kayak cuma gimmick doang sengaja diukir. Tapi emang di dunia sejarah ya kayak gitu tuh udah pasti laku banget gitu kan, karena emang dipercaya gitu. Jadi bahkan ada konspirasi bahwa katanya ini adalah koin yang dimanipulasi katanya gitu. Jadi teori gila bilang kalau Napoleon ini tuh sebenarnya tahu hasil koin itu sebelum dia lempar tuh dia udah tahu. Karena dia pakai koin yang dimodifikasi katanya gitu. Jadi diberatin di satu sisi. Jadi kasarnya bisa diatur buat jatuh ke sisi tertentu. Entah itu kepala atau ekornya gitu kan.
Jadi bukan karena dia percaya sama takdir gitu, enggak, tapi karena dia emang mau nunjukin bahwa keputusan dia itu ya terilham dari alam. Padahal mah ya udah dia atur duluan gitu dari awal. Cuman kalau emang itu bener ya, wah, ngerusak sejarah sih ya. Napoleon bukan cuma jenius strategi berarti kan, tapi juga master manipulasi persepsi ya kan. Bener-bener spin doctor lah gitu sebelum istilah itu populer. Nih coba bayangin, flipping coin itu udah jadi bagian dari budaya pop dan kayak kehidupan sehari-hari gitu ya. Bukan cuma di film-film gitu, tapi juga ya di dunia nyata gitu. Di dunia olahraga, game, kayaknya semuanya deh gitu. Sepak bola jelas banget. Setiap mau dimulai ya, tossing koin pasti. Itu udah jadi kayak ritual wajib sebelum pertandingan dimulai. Udah gitu di dunia poker juga banyak yang bilang kayak flipping coin itu kayak cerminan strategi all in. Percaya banget sama luckiness, keberuntungan. Ada juga di dunia startup sama bisnis. Kalian tahu gak sih katanya ya, CEO besar gitu kayak Jeff Bezos, bahkan katanya Elon Musk. Mereka tuh pernah ngomong katanya soal pentingnya keputusan cepat tanpa overthinking. Dan dalam beberapa talk, mereka tuh pernah ngaku pakai metode sejenis. Ya pakai flipping coin itu. Nggak literal sih ya, nggak literal mereka nyebutin flipping coin, tapi sebagai bentuk usaha untuk nge-push ngambil keputusan besar secara cepat. Sekarang di aplikasi juga ada loh aplikasi flip coin. Aplikasi khusus buat nge-flipping coin gitu. Ada di App Store, di Play Store juga kayaknya. Laris loh, simple tapi kayak dipercaya bisa bantu orang keluar dari kegalauan gitu. Misalnya hari ini yang makan bakso atau seblak gitu ya. Kepala untuk bakso, ekor untuk seblak, bisaan. Ya mungkin tanpa sadar sih kita semua jadi Napoleon kecil katakanlah gitu, yang lagi nyari arah dalam hidup by gambling gitu ya. Karena emang hidup gambling kan, kita nggak tahu. Nih, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Bener nggak sih Napoleon beneran pakai koin emas buat mutusin perang? Balik lagi kan gitu, karena itu kan keputusannya bahaya banget ya. Bukti fisik jelas belum ada ya, karena sampai detik ini itu belum ada koin yang terverifikasi sebagai koin resminya Napoleon. Tapi kisah ini terus hidup, terus diceritain, terus diomongin, bahkan terus dibahas di forum-forum sejarah gitu, di channel-channel YouTube ya, salah satunya di channel saya ya, sampai di TikTok, media-media sosial gitu. Bisa jadi ini tuh bukan soal bener atau enggaknya Napoleon pakai koin ya, tapi kayak soal gimana kita itu sebagai manusia suka banget sama cerita. Apalagi yang ngasih makna ke hal-hal kecil. Ini kan tentang mengambil keputusan secara cepat tadi itu. Kita tuh kan suka mikir ya, bahwa di balik keputusan besar itu selalu ada sesuatu yang lebih dari sekedar logika. Rasa gak sih? Bisa jadi intuisi. Semua orang punya guts loh. Bisa jadi keberuntungan. Atau bisa jadi si koin emas kecil yang ya udah awesome sejarah tadi gitu kan. Mungkin nih, flipping coin bukan tentang hasilnya ya, tapi tentang momen dimana kalian sadar, kalian udah siap buat ambil keputusan dan nerima apapun hasilnya itu. Dan Napoleon mungkin ngerti hal tersebut jauh sebelum psikologi modern bisa menjelaskan tentang hal itu. Karena kan dia genius tadi. Dan di zaman sekarang, ketika kita harus menghantui pilihan karir, cinta, pilihan hidup yang kadang kita butuhin tuh kadang kayak bukan jawaban yang rumit ya, tapi dorongan kecil simbolik yang buat bilang ya udah pilih aja gitu. Ya udah ambil aja. Ya udah jalanin aja. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian lagi ragu nih, ambil atau lepas, bertahan atau mundur, coba aja flipping coin, menggamblingkan hidup. Dan saat koin itu berputar di udara, kalian bakal tahu apa yang sebenarnya kalian harapkan terjadi. Harus nerima juga ya hasilnya kayak apa. Jangan gak nerima terus usaha terus-terusan flipping coin sampai dapet hasil yang emang diinginkan. Untuk kalian yang suka sama video-video kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marich undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.